Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media. Kedepannya saya akan lebih hati-hati lagi. Tekanan publik yang kian membesar akhirnya memaksa seorang konten kreator untuk bertekuk lutut dan mengakui kesalahannya secara terbuka. Brian Ebem menjadi sasaran kemarahan netizen yang budiman setelah nekat merekam SPG pameran tanpa izin dan menolak menghapus videonya kecuali dibayar. Gak tahan dihujat netizen yang budiman, konten kreator ini akhirnya minta maaf serta menghapus seluruh rekaman dari akun media sosial miliknya demi meredam amarah publik. Ia secara resmi menyampaikan permohonan maaf mendalam atas kegaduhan yang dipicu oleh kelakuannya, terutama soal permintaan biaya produksi. Brian berjanji akan lebih berhati-hati dalam membuat konten, meski ia sempat mencoba membela diri dengan dalih membuat video sekadar untuk menginspirasi. Kendati ia sudah menghapus semua materi pameran, gelombang kecaman publik terhadap tindakan kurang terpujinya tersebut masih belum sepenuhnya mereda. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Beberapa hari ini sedang ramai terjadinya kegaduhan. Sebelumnya Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media. Kedepannya saya akan lebih hati-hati lagi dalam memposting video konten yang saya buat. Izinkan saya untuk cerita dari pihak saya apa yang terjadi. Lagi-lagi saya tidak membenarkan diri, saya tidak mau menjustify memang salah, tapi saya ingin mengklarifikasi dari pihak saya. Sebelumnya izinkan saya menggunakan bahasa yang lebih informal untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Jadi awal bikin video itu gini, awal tuh iseng. Awal suka kenal sama orang, iseng-iseng aja. Kenal sama bule, kenal sama cewek, kenal sama om-om. Dan saya banyak banget dari comment section yang bilang, thank you Mas Ebem. Dari situ saya merasa melawan ketakutan, awalnya introvert, sekarang jadi extrovert. Awalnya dulu susah nyari kerja, sekarang lebih gampang. Dari komen-komen seperti itu, saya merasa, wah, video yang saya buat terinspirasi. Niatnya, saya tidak ada niat negatif apapun, hanya untuk menginspirasi. Segala tuduhan yang timbul mungkin sudah di ranah personal, mungkin ada accusation yang muncul. Lagi-lagi saya minta maaf dan saya tidak membenarkan. Kedepannya saya akan membenar diri dan meluruskan semua yang terjadi. Terima kasih sebelumnya, saya Brian dan saya minta maaf atas semua kesalahan dari lubuk hati saya. Terima kasih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Konten kreator Brian Ebem ini sebenarnya bagus ya. Dia itu ngajarin kita untuk membuat relasi kepada orang, membuat jaringan. Cara ngomong sama orang lain, cara kenalan sama cewek itu bagus ya sebenarnya. Dan aku sering melihat konten-kontennya dia. Karena dia kan pakai kacamata ya. Aku pun juga pengen ya beli kacamata yang ada kameranya kayak gitu. Tapi itu mahal, katanya kayak 7 jutaan ke atas gitu ya. Mahal banget. Tapi ternyata dia bikin blunder dengan seorang cewek yang ada di pameran mobil ya. Dia tuh minta take down videonya tapi nggak mau, malah dimintai duit ya. Malah disuruh bayar kalau mau di take down. Padahal kan dia nggak izin bahwa dia itu bikin video, kemudian disuruh take down malah suruh bayar. Ini gimana sih ceritanya? Akhirnya dia itu minta maaf ya, mengaku salah ke publik.
Ini sebenarnya udah viral banget di aplikasi sebelah, tapi mungkin beberapa dari kalian ketinggalan nih, biar gue jelasin. Kalian bayangkan sekarang kalian kerja, terus ada orang kucuk datang, influencer tai-tai, nge-record kalian diam-diam menggunakan kacamata yang ada kameranya itu. Nah terus video yang direkam diam-diam tadi digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun konten. Terus kalian lihat di sosmed, wah si bajingan ini kok ngerekam gue diam-diam, kalian nggak terima dong. Setelah kalian nggak terima, kalian mau videonya di take down, kalian kontak lah baik-baik tuh orang yang posting. Terus responnya begini, sumpah ini responnya bangsat banget nih. Kalau mau di take down boleh aja, tapi ada biaya kos yang perlu di pay atas biaya produksi atas videonya. Kan lu yang rekam diem-diem. Jadi throwback sama kasus food blogger tai-tai yang mau di take down harus bayar gitu. Kira-kira bentukan kacamatanya tuh begini. Kalian waspada juga nih. Jangan mau dimanfaatkan oleh influencer-influencer, artis ataupun content creator tai-tai demi kepentingan mereka. Oke kalau misalnya B2B bisnis gitu kan, tapi jangan mau gratis. Dan sampai-sampai kasus ini pun dinotis sama Komisi 3 DPR. Tapi kocak juga ya yang kayak gini, cepat loh. Makin canggih teknologi, makin banyak orang nggak ngerti. Kok bisa? Ada kacamata yang bisa ngerekam video dan dipakai buat konten. Tapi mirisnya seringkali disalahgunakan oleh para konten kreator yang pengen nyari engagement dengan memanfaatkan objek manusia di depannya. Oke lah, kalau di awal izin untuk merekam melalui kacamata, bukan izin merekam dari kejauhan. Seakan-akan menyembunyikan sesuatu lewat kacamata itu sendiri. Dan tiba-tiba boom, si cewek yang diajak ngobrol tadi terlihat jelas di depan kamera kayak POV gitu dan udah jadi konten. Dengan judul yang, kayak gini, wanita siapa sih yang gak sakit hati? Lanjut, si wanita itu DM minta di take down kontennya. Tapi kocaknya tuh, si pelaku ini minta bayaran sebagai kos produksi. Lalu apa kabar korbannya? Padahal si korban atau yang dijadiin objek ini lebih berhak menuntut loh. Menurutku ini udah masuk ranah penipuan ya. Kenapa gitu? Soalnya yang dikasih tahu itu POV kameramen dari jauh. Sedangkan kamera satu lagi yang ada di kacamata itu diem-diem aja. Nah itu letak kesalahannya. Soalnya aku sendiri pas mau wawancara orang luar pasti izin dulu dong. Gimana kalau ditolak? Ya biasa, kita hargai privasi mereka. Jadi gimana menurutmu? Apakah biaya kos produksi untuk men-take down sebuah video itu wajar? Atau justru pemerasan? Komen di bawah. Berapa waktu yang lalu Miss bilang Miss kangen masa-masa TikTok yang dulu. Dan ini Miss mau nge-stitch nih ya. Ini seru banget nih. Ini Ebem pasang bendera merah putih di belakangnya gitu ya. Wow, Anda rasanya rasa presiden of TikTok gitu ya. Pasang merah putih. Terus kalau orang yang nggak kenal dia ngeliat, ih gitu kan, dia orang besar gitu ya, pasang bendera merah putih. Wah gitu. Pinter banget, dipikir orang-orang akan termakan nih, masih termakan dengan cara dia nge-framing ngediri dia gitu ya. Tapi Miss rasa orang-orang udah nggak segitunya lah kemakan dengan cara dia ngebentuk profilnya dia. Yang kedua, Ebem itu bukan cara minta maaf yang baik dan benar. Miss ajarin kamu ya. Minta maaf itu untuk mengakui kesalahan kamu. Yang kedua nih ya, kamu itu belum tahu kamu tuh salahnya di mana. Kamu itu belum paham. Kamu tahu nggak? Kamu itu harus mengakui kalau kamu itu lupa diri, lupa daratan. Kamu itu terbuai dengan ketenaran kamu di sosmed. Kebanyakan dipuja-puja orang seperti kamu bilang tuh. Orang ngerasa terinspirasi dari kamu dan lain-lain. Jadinya apa? Kamu ngerasa kamu bisa tuh ngontenin orang. Kamu ngerasa tuh kamu punya kuasa untuk minta uang ke perempuan. Kamu ngerasa kamu punya power untuk Noel perempuan di pantai. Kamu tahu nggak, itu ada pidananya loh. Kamu menyalahgunakan kekuasaan kamu, kekuasaan yang hanya di sosial media ini, dan kamu rasa itu adalah power kamu, dan kamu harus mau mengakui itu. Permasalahannya, kamu nggak ngerasain itu adalah sebuah permasalahan. Makanya klarifikasi kamu itu terbau-bau kosong. BTW ini kacamata gue nggak ada lensa kameranya ya. Jadi ya memang ya kayak lo tahu kemarin rame banget semalam sih lebih tepatnya konten kreator yang ngerekam cewek tanpa izin di acara Gias pamer mobil di BSD kan. Maksud gue kenapa sih konten kreator itu kurang edukatif dari sisi pesan apa, ada value apa yang lo sampaikan ke audiens lo gitu. Cuman kenal sama cewek, Tinder goblok. Tinder, micet, kenapa gitu? Heran.
Makanya ini menjadi penilaian khusus buat lo konten kreator, bikin konten yang penuh value. Meskipun konsumsi orang Indonesia tahu sendiri ya, pasti akan rame dengan kayak gitu-gitu ya, cewek-cewek cantik, seksi, flexing, perceraian, perdebatan, perkelahian, kayak gitu-gitulah. Jadi pembelajaran lah dari kasusnya konten kreator yang kemarin ya. Jadi teknologi memang canggih, tapi etik harus jaga cuy. Etik itu harus jaga, harus ada izin. Sorry ya gitu kan. Gue pakai kacamata ini, boleh nggak gue rekam dan gue publish? Bukan malakin duit karena nggak berkenan si ceweknya itu, kan. Heran. Kalau gue sih gergetan ya, karena ya ini menjadi penilaian untuk para konten kreator juga gitu. Seharusnya dengan kondisi kita yang kayak gini harusnya berubah lah, pola-polanya coba lebih edukatif gitu.